Eh, Bapak Pengawas yang tiang hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan sejawat yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan pengibasan, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk informasi bahwa saya CGP Angkatan 10 tahun 2024 hari ini akan melaksanakan pengibasan, yang mana pengibasan ini adalah akhir dari modul 1.4, yang mana ini akhir dari modul 1. Saya akan menjelaskan atau mengimbaskan untuk sama-sama kita mempelajari materi ini. Menurut saya ini sangat bagus dan perlu kita memahami apa sih, seperti apa yang namanya budaya positif. Materi pertama adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Konsep inti budaya positif sendiri itu pertama ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran yang paradigma baru untuk rekan-rekan Dewan Guru, untuk kita tahu bahwa kurikulum Merdeka itu memiliki tujuan yang sudah nasional untuk kurikulum yaitu profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah yang sampaikan dulu diferensiasi bahwa kita mengajar sesuai dengan bakat dan minat peserta didik tersebut, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita pahami ternyata setelah saya mempelajari ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu pertama ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi itu yang miskonsepsi pendidikan yang ada di Indonesia. Cara mengubahnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh, realitas kebutuhan kita semua adalah sama. Sedangkan untuk teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita itu adalah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bagaimana cara kita, misalkan laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki dan perempuan itu memandang ganteng, cantik itu berbeda-beda. Dan ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap yang buruk itu selalu kita pandang salah. Padahal sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada aslinya kita hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terakhir, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seyogianya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal sebenarnya model berpikir menang-menang. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin berarti merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh nilai kebajikan atau institusi untuk organisasi. Ya, nilai-nilai kebajikan itulah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun dan
latar belakang. Nilai yang kebajikan yang sudah disepakati di Indonesia itu nilai profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ataupun juga Ibu Primary Years program PDP, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Termasuk nilai-nilai kebajikan, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan berikan yang terbaik pada diri. Selanjutnya materinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari di modul 1 di 4 ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan manusia akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan terakhir adalah kesenangan. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Pertama, motivasi intrinsik, yang mana motivasi dari dalam diri. Untuk mengapa orang melakukan sebuah perilaku? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini saya akan menjelaskan tiga hal yang sering kita lakukan sebagai guru. Ada namanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Apakah ibu bapak guru termasuk saya melakukan itu? Sekarang kita bahas. Hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berasal dari guru saja. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik itu misalkan memukul, menendang, intinya kontak fisik. Psikis dengan kata-kata verbal, kamu jelek, kamu nakal, kamu ini dan itu. Dan yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan yang ketiga ada sikap guru selalu memonitor murid sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, sekarang kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama namanya kontrol penghukum. Seperti ada di gambar, biasanya kita menghukum anak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang keempat, posisi pemantu. Dan yang kelima adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya posisi kontrol penghukum mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, posisi pembuat merasa berasa. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Yang ketiga, posisi teman. Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong ibu bantu ibu bapak ya, sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan kali jangan sampai kamu melakukan itu. Posisi keempat namanya posisi pemandu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi itu, jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Selanjutnya kita akan coba ibu bapak guru di dalam kelas. Apa posisi kontrol? Apakah aku? Saya kecewa dengan kamu. Belum kalau coba. Kira-kira kalau saya kecewa dengan kamu, itu masuk posisi kontrol penghukum, teman, pembuat merasa bersalah.
Oke, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu Maksud kemana dia? apa lupa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah dia pengukur, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Manajer. Lanjut. Sana. Apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Masuk ke mana? Manajer. Manajer. Oke. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Nomor 4. Masuk ke mana? Teman. Tuh. Teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Masuk ke kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berdua. Iya. Baik, lanjut dulu. Ya, selanjutnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak,